Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-11. Tadi saya katakan bahwa pada tanggal 21 April 1950, Presiden Sukowati menerima penggabungan NIT ke dalam RIS. Peristiwa penggabungan ini, saudara-saudara, sangat bertentangan dengan beberapa kenyataan yang ada. Yang pertama, Piagam Pengakuan RI atas NIT 19 Januari 1948. Jadi RI mengakui NIT sebagai negara yang berdaulat, sama kedudukan dengan RI. Yang pertama. Yang kedua, pada bulan Oktober 1948, jika saudara masih ingat yang lalu, kita bicarakan pada episode yang lalu, pemerintah Belanda memberikan jaminan jangka panjang kepada NIT untuk realisasi penentuan nasib sendiri, karena maksud manifest dari RI tadi itu. Dan memang kita lihat kenyataannya ya. Jadi sebenarnya pemerintah Belanda sudah mengisyaratkan silahkan bentuk negara-negara sebelum RI mencaplok. Ternyata belum sempat bikin RI sudah caplok. Itulah kenyataannya. Itulah butir-butir yang bertentangan ya. Itu butir yang kedua. Nah, butir yang ketiga, keputusan Badan Perwakilan NIT. NIT punya perwakilan, satu badan perwakilan yang ada dalam NIT sendiri, negara Indonesia Timur, pada tanggal 25 Maret 1950 menyatakan bahwa NIT tetap menjadi negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Bukan untuk digabung ke dalam RIS, no. Salah satu negara bagian. Yang keempat, keputusan konferensi segitiga antara RIS, NIT, dan RI pada tanggal 10 April yang kita baru bicarakan pada episode yang lalu. Rakyat yang menentukan perubahan suatu daerah. Yang kelima, pernyataan RIS bahwa NIT tidak dapat dibubarkan begitu saja, apalagi dengan menggunakan tindakan yang tidak sah atau dengan teror. Ini RIS yang mengatakan. Ya. Jadi bertentangan dengan tindakannya. Yang keenam, NIT merupakan satu negara bagian yang surplus. Negara Indonesia Timur memang negara yang kaya raya pada saat itu. Penduduknya tidak terlalu banyak, tapi ekonominya berjalan dengan lancar dan bahkan mengatasi negara-negara bagian yang lain. Dan kita lanjutkan dengan pernyataan Presiden Sukowati. Jadi Presiden Sukowati mengeluarkan suatu pernyataan sehubungan dengan pembubaran NIT tadi itu. Tidak ada alasan untuk dapat membubarkan NIT jikalau alasan tersebut diletakkan pada pertimbangan yang sehat dan taktis. Pernyataan yang kedua dari J. Mawaikere, pemimpin Tuapro Minahasa. Dia katakan sebagai berikut. Sebagaimana telah diakui dalam dokumen rahasia, sebagian besar penduduk NIT adalah federalis, seperti yang saya katakan tadi, kubu federalis. Ya. Hanya kaum federalis tidak mau cerewet. Gitu. Ya, saudara. Lebih-lebih pendirian federalis itu bukanlah barang bikinan, akan tetapi kehendak nature atau kehendak yang alamiah yang tidak dapat dilenyapkan oleh keinginan keuntungan sendiri, melainkan pendirian itu bersifat turun-temurun. Jadi ini pernyataan Mawaikere ini hampir sama dengan satu nubuatan saja, memang sampai hari ini semua orang yang cinta federasi itu masih banyak dan sangat banyak sebenarnya. Ini sifatnya turun-temurun. Jadi pada kali ini kami kaum federalis kalah dalam perjuangan. Akan tetapi dengan sendirinya perjuangan kami akan berlanjut terus-menerus meskipun dalam hati sampai kiamat dunia. Saudara, bayangkan itu pernyataan Mawaikere seperti nubuatan saja dan sampai saat ini. Ya, banyak pihak menghendaki untuk RI itu dikembalikan kepada federalis seperti yang pertama. Dan itu harus, tidak boleh tidak. Tak perlu diherankan apabila kami kalah dalam perjuangan ini. Oleh karena kami tidak memiliki senjata, sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena telah ternyata tidak ada kemerdekaan dan tidak ada demokrasi. Memang benar, tidak ada bebas menyatakan pendapat. Tidak ada demokrasi, karena semua yang agresi bersenjata. Tidak ikut Soekarno punya mau, agresi bersenjata. Tidak ikut Soekarno punya mau, agresi militer, dan sebagainya. Siapa ada senjata, ialah yang berkuasa. Fakta nyata. Kesukaran-kesukaran yang terjadi sekarang ini baru pada permulaan banjir besar. Baru dalam perjalanan. Itu kata Mawaikere, saudara-saudara. Dan itu terbukti sampai saat ini. Jadi dua
petinggi Indonesia Timur, Presiden Sukawati dan pimpinan Tuapul Minahasa, mereka punya pernyataan dan itu sangat-sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kita lanjutkan. Sebagai akibat dari tindakan NIT dengan tidak mengindahkan haknya untuk self-determinasi tadi yang kita katakan, yang diberikan oleh pemerintah Belanda Oktober 1948, dan dengan mengabaikan Muktamar Denpasar Bali 7 Desember 1946, bahkan mengalah kepada tindakan agresi militer RI, maka berlakulah keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947 yang menyatakan sebagai berikut. Jadi kalau saudara-saudara masih ingat bagaimana teks proklamasi Dewan Maluku Selatan, dan sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947, inilah keputusannya. Hubungan wilayah Maluku Selatan dengan Indonesia Timur adalah sebagai wilayah otonom. Maluku Selatan bergabung dengan negara Indonesia Timur secara bersyarat, tanpa prasangka untuk menarik diri dari ketatanegaraan negara Indonesia Timur apabila kepentingan rakyat Maluku Selatan diabaikan oleh NIT. Berarti bahwa dengan dileburnya NIT masuk ke dalam RIS, itu berarti kepentingan daripada rakyat Maluku Selatan sudah diabaikan secara total. Dan oleh sebab itu, hak rakyat Maluku Selatan untuk menentukan dia punya kemerdekaan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik internasional, nasional maupun regional pada saat itu. Dan ini sah di mana-mana. Saudara mau bawa sampai dimanapun juga tetap sah di mana-mana. RI tidak mempunyai kemampuan untuk menggugah. Dan justru karena mereka tidak mempunyai kemampuan ini, maka mereka hanya dengan agresi militer, hanya dengan kekerasan, hanya dengan penyiksaan, hanya dengan penangkapan, intimidasi dan sebagainya. Tapi berhadapan muka, mana kalian punya dasar bahwa RMS pemberontak? Mana? Dasarnya di mana? Tidak ada. Justru karena tidak punya dasar itulah, maka mereka sakit jiwa istilahnya. Berhadapan dengan RMS mereka sakit jiwa, benar-benar sakit jiwa, saudara. Karena RMS negara yang sah merdeka dalam kurun waktu 1950. Negara yang benar-benar sah merdeka sesuai dengan hukum internasional, nasional, dan regional. Sampai hari ini, kalau memang benar bahwa RMS itu pemberontak atau RMS itu separatis, mereka sudah beberkan. Sebagaimana dulu waktu mereka mau merdeka, beberkan itu atau tempel di mana-mana itu Atlantic Charter atau Piagam Charter. Maka sekarang juga mereka sudah tempelkan di mana-mana tentang separatis ini. Nol, tidak ada apa-apa. Hanya separatis, pengkhianat, separatis, bertentangan dengan pasal 106, bicara doang, hanya bicara saja, tapi membuktikan tidak bisa. Maka waktu saya di sidang di Jakarta Utara, hal-hal ini yang saya kemukakan dalam sidang tidak dapat dibantah. Tidak ada satupun bukti dari negara Indonesia yang datang membantah bahwa RMS tidak sah. Tidak ada. Cuma bicara aja separatis, ikut suka, memberontak dan sebagainya. Saya sudah pernah katakan sama mantan Presiden Soekarno Putri, Megawati, kalau saudara bisa membuktikan bahwa RMS itu betul-betul pemberontak atau separatis, kami tunduk dan patuh. Kami bubar dalam perjuangan. Tapi kalau tidak mampu untuk menunjukkan bukti itu, maka kembalikan negara kami yang sah. Sampai hari ini. Jadi, ya itulah Jawa. Semasa dia pegang senjata, wah dia berkuasa luar biasa. Keputusan Dewan Maluku Selatan. Karena NIT sudah berubah, maka kepentingan Dewan Maluku Selatan atau kepentingan rakyat Maluku Selatan sudah terabaikan di dalamnya. Maka dengan resmi Maluku Selatan memproklamirkan kemerdekaannya. Dan itu wajar di mana-mana, saudara-saudara. Tanggal 23 April 1950, rapat besar di negeri Tulehu, Pulau Ambon, Maluku Selatan, baik oleh militer, polisi, pegawai negeri sipil, dan tokoh masyarakat, menyatakan dengan suara bulat Maluku Selatan merdeka. Kemudian pada tanggal 24 April 1950, rapat lagi di Batu Gajah, Kota Ambon, untuk menyatakan proklamasi Maluku Selatan.